How are you this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we begin with sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning, my students, how are you today? I'm fine. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I'm fine. Okay, very good. And now, let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Silahkan kamu buka buku kamu dengarkan penjelasan yang akan Miss berikan. Tonton video dari awal hingga akhir. Semangat anak-anak Miss, selamat belajar ya nak. Baiklah anak-anak, dengarkan penjelasan dari Miss. Ayo amati gambar berikut. Ini adalah gambar kegiatan anak-anak yang sedang melaksanakan piket kelas. Setiap hari, semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Setiap hari, ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket. Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan. Masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Mereka saling bekerja sama. Ruang kelas 2 pagi ini sangat bersih. Ruang kelas siap digunakan untuk belajar. Ibu guru datang memasuki kelas. Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Hari ini Siti dan teman-temannya menyimak kembali dongeng cerita Kiki dan Kiku. Sekarang kita belajar menemukan kata sapaan pada dongeng. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng semalam. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Selamat pagi juga Kiki. Ho 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 ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, saut matahari. Jadi, kata sapaan yang diucapkan Kiki pada percakapan tadi adalah matahari yang baik. Sedangkan kata sapaan yang diucapkan oleh matahari adalah Kiki. Jadi, apa itu kata sapaan anak-anak? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang diajak bicara. Misalnya kamu bicara sama Miss Nopi, kamu sapa dengan Miss Nopi. Kamu bicara dengan Mama, kamu bilang sapaannya adalah Mama. Paham ya nak? Sekarang mari kita berlatih. Coba anak-anak baca kembali dongeng Kiki dan Kiku. Mari kita tentukan kata sapaan pada kalimat-kalimatnya. Yang pertama, selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Kata sapaannya adalah matahari yang baik. Kemudian untuk kalimat nomor 2, selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kamu bangun lebih pagi dariku, saut matahari. Kata sapaan yang ada pada kalimat kedua adalah Kiki. Kalimat ketiga, Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Kata sapaannya adalah Kiku. Selanjutnya nomor 4, lihat Kiku, bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali, tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Kata sapaannya adalah Kiku karena Kiki berbicara kepada Kiku. Dia menyapa Kiku ya nak. Kalimat kelima, petok-petok, ayo Kiki ajak temanmu sarapan bersama. Ajak ibu ayam. Kata sapaannya adalah Kiki. Sampai sini bisa ya nak? Sekarang Miss akan membaca dialog antara elang, ayam jantan dan ayam betina yang merupakan contoh dongeng fabel. Kamu perhatikan ya nak? Persahabatan elang dan ayam jantan. Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi. Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Kenapa sahabatku, tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit? Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu sahabat. Apa kawan? Tanyalah. Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit dua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang.
Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Boleh. Kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang. Sahabatku, engkau tidak usah bimbang, aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya padamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya, tetapi ia tidak sabar sebelum selesai menjahit. Ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kokok, akok, ak, aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Bagaimana engkau bisa terbang? Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Bolehkah aku pinjam? Pakailah, dan setelah itu melompatlah di sisiku. Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. Di mana jarum emas itu? Tadi aku letakkan di tanah. Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku si elang. Kita mesti mencari sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang. Aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku minta maaf padamu. Kenapa pula kau mesti minta maaf? Jarum emasmu telah hilang. Engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Mungkin ia mau menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya. Elang pun menyambar seekor anak ayam. Jangan ambil anakku. Sebaiknya kita mencari jarum emas itu. Baiklah, aku menemukan jarum emas ini di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit. Sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Baiklah, akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Sekarang mari kita buat kalimat sederhana yang ada kata-kata sapaan di dalamnya. Kita tuliskan kalimat berdasarkan kata yang diberikan. Kata pertama adalah ayam jantan. Kita bisa tuliskan kalimat sederhananya adalah keluarlah ayam jantan, penjahat itu sudah pergi. Kemudian kata ayam betina. Kita bisa tulis ayam betina kau harus menjaga anak-anakmu. Ini adalah kata sapaannya. Kemudian kata elang, kata sapaannya kita bisa menuliskan terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Elang sebagai kata sapaan. Kemudian untuk kalimat engkau, kita bisa tuliskan kenapa engkau dapat terbang tinggi, aku melompat pun tidak dapat. Kalimat kelima adalah dengan kata kawan. Kita bisa tuliskan kalimatnya seperti apa kawan? Tanyalah. Kemudian kata sahabat. Kita bisa tuliskan menjadi kalimat sahabatku, engkau tidak usah bimbang. Ini adalah sapaan menggunakan kata sahabat. Paham ya nak? Selanjutnya ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota itu memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, sedangkan Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak, Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa, sedangkan Made berasal dari Bali. Ini adalah kelompok yang dibagi ibu guru. Selanjutnya, mari kita tuliskan nama-nama yang tadi sesuai dengan suku atau asal daerahnya. Kita mulai dari Siti dan Ayu itu berasal dari Jawa. Kemudian Dayu dan Made itu berasal dari Bali.
Kemudian Beni berasal dari Sumatera Utara, dia adalah suku Batak ya nak. Kemudian Edo berasal dari Papua. Jadi anak-anak, walaupun kita berbeda suku atau asal daerah dengan teman, bagaimanakah sikap kita terhadap teman yang berlainan suku tadi nak? Sikapku terhadap teman yang berlainan suku atau asal daerah adalah kamu tidak boleh mengejeknya. Yang kedua, kamu harus selalu bekerja sama dengan kompak. Yang ketiga, selalu menjaga persatuan. Jadi coba sekarang kita berlatih menyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan sederhana. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki pada gambar ini adalah satu dari berapa anak yang ada di gambar nak? Dari 2, maka ini pecahannya jika dinyatakan adalah 1/2. 1 di sini itu sebagai pembilang, sedangkan 2 itu sebagai penyebut. Jadi pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut ya nak. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambarnya. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan dari gambar adalah 1/3. 1 sebagai pembilang yang di atas dan 3 itu sebagai penyebut yang di bawah. Selanjutnya soal nomor 3. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki pada gambar adalah 1/4. 1 dari 4 anak. 1 di sini sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebutnya. Jadi paham ya nak membedakan mana pembilang dan yang mana penyebutnya. Sekarang mari kita pasangkan gambar berikut dengan pecahan yang sesuai. Banyak siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahannya. Perhatikan yang manakah nilai pecahan untuk gambar yang pertama anak-anak? Iya, untuk gambar pertama maka jawabannya adalah 1/3. 1 siswa laki-laki dari 3 siswa keseluruhannya. Selanjutnya adalah gambar kedua. Coba anak-anak sebutkan nilai pecahan untuk gambar kedua. Maka jawabannya adalah 1/4 atau 1/4. 1 siswa laki-laki dari 4 jumlah siswanya. Selanjutnya adalah gambar ketiga, maka nilainya setengah atau 1/2. 1 siswa laki-laki dari 2 jumlah siswa. Selanjutnya banyak siswa perempuan pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahannya. Gambar pertama perhatikan ada 1 siswa perempuan dari 4 siswa, maka nilai pecahannya adalah 1/4 atau 1/4. Selanjutnya adalah gambar kedua. Ada 1 orang siswa perempuan dari 2 jumlah siswa, maka nilai pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Yang terakhir adalah gambar ketiga. Ada 1 orang siswa perempuan dari 3 siswa yang ada, maka nilai pecahannya adalah 1/3 atau 1/3. Faham ya anak-anak Miss? Inilah nilai pecahan dari gambar. Sekarang mari kita berlatih. Nomor 1. Ayah Siti memelihara burung, seekor burung jantan dan burung betina. Banyak burung yang ada di dalam sangkar ada 2 ekor ya nak. Banyak burung jantan dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/2. 1 ekor burung jantan dari 2 burung yang ada di sangkar. Selanjutnya soal nomor 2. Ayam jantan, ayam betina dan elang sedang berkumpul bersama. Banyak hewan tersebut adalah, coba dihitung, iya ada 3. Dan banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan berapa anak-anak? Coba kamu hitung, iya ada 1 elang dari 3 hewan yang ada, maka nilainya adalah 1/3. Selanjutnya soal nomor 3. Ibu memiliki beberapa jarum. Banyak jarum di atas adalah, coba kamu hitung. Iya, jawabannya adalah 4. Banyak jarum yang ada benang emasnya dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. 1 benang emas dari 4 benang yang ada. Faham ya anak-anak? Selanjutnya kita pasangkan kembali nilai pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari jumlah kawanan berikut ini. Perhatikan gambar setengah. Setengah adalah gambar burung nomor berapa nak? Iya, setengah itu adalah gambar burung yang kedua.
Kemudian adalah 1/3 atau sepertiga. Maka itu adalah gambar burung dari nomor 4 karena ada 3 banyak burung di gambar keempat. Selanjutnya adalah gambar 1/4. Itu adalah gambar burung pertama. Bisa dipahami ya anak-anak Miss semua? Nah anak-anak Miss, sudah kamu tonton kan video pembelajaran yang telah Miss berikan? Let's close our study for today with sing goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray together. Thank you God for your blessing until this time. We had finished our lesson and now we want to continue our activities again. Please bless us, bless our parents and our teachers. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar. See you tomorrow.